Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Puriton, NIM saya 111062536 dari program studi bisnis digital. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 9. Yang bab 1 yaitu konsep-konsep dasar matematika. Scroll bawah tolong. Oke, agenda kajiannya yaitu yang pertama ada kita mempelajari yaitu himpunan, yaitu eh, logika pengelompokan dan relasi. Yang kedua ada akar, pangkat dan logaritma, yaitu dasar perhitungan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu bab 3 yaitu deret hitung dan ukur, analisis progresi dan nilai waktu uang. Yang keempat ada fungsi, yaitu hubungan antar variabel ekonomi. Yang kelima ada diferensial, yaitu analisis marginal dan optimalisasi. Yang ketujuh ada perhitungan surplus dan total, yaitu integral. Yang kedelapan ada matriks, yaitu sistem persamaan dan analisis input output. Nah, yang pertama kita itu mengenal konsep himpunan. Oh, Nah, definisi himpunan yaitu kumpulan objek-objek atau benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan disebut elemen atau anggota. Contoh soalnya tuh kayak A sama dengan barang kebutuhan pokok dan B konsumen di Jakarta. Terus istilah kuncinya yang biasa digunakan tuh elemen atau anggota itu objek di dalam himpunan. Terus yang kedua ada universal atau semesta, yaitu himpunan yang mencangkup semua elemen yang sedang dibicarakan. Yang ketiga ada himpunan kosong, yaitu himpunan tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Terus ada kardinalitas, yaitu jumlah elemen dalam suatu himpunan. Nah, operasi dasar himpunan ada 4 operasi, yaitu irisan. Irisan itu simbolnya N seperti ini. Himpunan yang anggotanya ada di dalamnya itu A dan himpunan B. Contohnya contohnya konsumen yang menyukai produk A dan B. Terus ada gabungan, simbolnya seperti U atau union. Himpunan yang anggotanya ada di himpunan A atau himpunan B. Contohnya total pasar produk A atau B. Jadi seperti di tengah-tengah gitu dia. Nah, himpunan gabungan. Terus ada selisih atau difference, simbolnya itu minus. Nah, himpunan anggota A yang bukan anggota B, contoh konsumen yang loyal produk A saja. Jadi kita biasanya mencari uh, satu satu jenis saja seperti itu. Terus ada komplement, yaitu A komplement, simbolnya seperti ini. Terus ada himpunan anggota semesta yang bukan anggota A. Contohnya konsumen yang tidak membeli produk A. Jadi seperti itu. Nah, ini aplikasi ekonomi atau himpunan itu ada banyak. Yang pertama ada penggunaan dalam ekonomi itu, yaitu ada segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan kriteria. Misalnya itu himpunan konsumen pria, himpunan konsumennya itu usianya lebih dari 30 tahun atau irisannya adalah pria berusia lebih dari 30 tahun. Nah, ada klasifikasi barang yaitu mengidentifikasikan himpunan barang substitusi atau saling menggantikan dan barang komplementer atau saling melengkapi. Yang ketiga ada dasar probabilitas, yaitu menganalisis ruang sampel atau himpunan semua kemungkinan dalam pengambilan keputusan berisiko. Nah, yang kedua ada akar, pangkat, dan logaritma. Ya, bawah-bawah. Nah, ini ada definisi kaidahnya seperti ini, pangkat seperti ini, akar seperti ini, logaritma seperti ini, bawah-bawah. Tolong moderator ke bawah. Nah, aplikasinya itu biasanya itu menghitung bunga majemuk. Itu pertumbuhan eksponensial biasanya. Itu konsep pangkat akar inti dari bunga majemuk atau compound interest, di mana bunga dihitung atas modal awal ditambah bunga yang sudah terakumulasi. Ini adalah model pertumbuhan fundamental untuk investasi dan utang. Nah, biasanya bunga majemuk itu rumusnya itu eh, MN mau IIN atau bisa disebut MN sama dengan MO 1 ditambah I terus akar N, akar pangkat N.
yang dimana penjelasannya MN itu sama dengan nilai akhir periode ke N, MO itu nilai awal, itu tingkat bunga per periode, N itu sama dengan jumlah periode. Buah-buah. Nah, ada juga fungsi pertumbuhan dan logaritma aplikasinya. Nah, aplikasi logaritma itu fungsinya terutama pada logaritma natural digunakan untuk memecahkan variabel eksponen. Contohnya berapa lama T waktu yang dibutuhkan agar investasi 100 juta menjadi 200 juta dengan bunga kontinu 5%. 5% kan sama dengan 0,05 ya, berarti rasionya 0,05. Nah, ini rumusnya berarti begini. PT sama dengan P kosong E pangkat RT. Nah, RT itu R itu tingkat pertumbuhan, T itu waktu. Nah, E ini itu bilangan Euler. Terus P ini itu adalah nilai awal PO. P kosong ini nilai awal. PT itu nilai pada waktu T. Nah, bisa langsung aja kita aplikasikan rumusnya ke sini. Nah, jadi PORT-nya itu 200 sama dengan 100 0,05 T. Karena T kita kan belum tahu waktunya. Kita kan mencari waktu. Jadi 2 sama dengan C 0,05. Ambil logaritma naturalnya. In 2 sama dengan 0,5 T. T sama dengan in 2 dibagi 0,05. Hasilnya itu waktunya 13,86 tahun. Boh-boh. Oh, Nah, yang ketiga ada deret hitung dan ukur. Nah, bedanya deret hitung sama deret ukur itu biasanya deret hitung itu deret yang selisih atau bisa di ini bisa di kita ketahui itu beda B antar sukunya konstan. Nah, itu bisa disebut deret hitung itu aritmatika. Contohnya kayak gini. Contohnya 5, 10, 15, 20. Kan bedanya 5. 5 ke 10 kan 5. 10 ke 15, 5. Jadi jumlah N suku ke SN ya. SN. Nah, ini rumus SN ya. SN sama dengan N per 2. 2A tambah N min 1 kali B. Terus deret ukurnya itu bisa disebut geometri. Eh, contohnya tuh kayak ada rasio begitu. Jadi 5, 10, 20, 40. Jadi 5 kali 2 itu kan rasionya 2. Berarti, nah ini rumusnya. Dah, ke bawah aja, moderator. Terus ada aplikasi ekonominya itu yang pertama ada menghitung deret hitung atau linear yang digunakan untuk model depresiasi atau penyusutan. Terus ada deret ukur eksponensial ini ada dasar dari semua analisis keuangan. Ada future value atau nilai masa depan menghitung nilai investasi di masa depan. Present value atau nilai sekarang menghitung nilai uang masa depan di hari ini. Atau proses diskonto, model pertumbuhan populasi. Nah, ini ada di grafiknya seperti ini. Kalau ke bawah moderator. Terus ada contoh pertumbuhan aset. Ini nggak usah kali ya. Kita ke bawah aja moderator. Nah, yang keempat ada fungsi. Ke bawah. Nah, definisi fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A atau domain ke tempat sub anggota himpunan B kodomain. Dalam ekonomi, fungsi digunakan untuk memodelkan hubungan. Contoh kuantitas yang diminta Q adalah fungsi dari harga P ditulis Q sama dengan F dalam kurung P. Dan jenis fungsi umum tuh ada banyak, ada fungsi linear garis lurus itu Y sama dengan A plus BX. Contohnya fungsi permintaan dan penawaran, terus ada fungsi kuadrat atau parabola, yaitu rumusnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ada fungsi eksponensial, yaitu Y sama dengan AX kuadrat. AX A kuadrat X. Nah, contohnya itu bunga majemuk kalau misalkan fungsi kuadrat, contohnya kurva Gia total. Tolong ke bawah moderator. Terus ada aplikasi fungsi permintaan. Nah, aplikasinya itu ada fungsi permintaan atau demand. Nah, seperti ini QD sama dengan kuantitas yang diminta P harga. Nah, ini ada grafik fungsi permintaan yaitu seperti harga di sini dia harga itu horizontal dan kuantitas vertikal. Ya, bawah moderator. Terus ada fungsi penawaran atau supply.
Nah, biasanya itu rumusnya itu QS sama dengan C plus DP. QS itu kuantitas yang ditawarkan, P itu harga, C, D itu konstanta atau intercept dan kemiringan. Ke bawah moderator. Nah, ada juga keseimbangan pasar. Nah, biasanya kita menghitung titik equilibrium yang dimana ditandai QD sama dengan QS. Ke bawah moderator. Nah, ada diferensial atau turunan. Yang kelima, terus ada konsep diferensial itu definisi turunan pertama. Nah, mengukur laju perubahan suatu fungsi ini adalah kemiringan dari kurva fungsi pada satu titik. Jika Y sama dengan Vx, maka turunannya itu atau dy dibagi dx yang menunjukkan beberapa besar Y berubah jika X berubah satu unit. Nah, rumusnya seperti Y sama dengan dx sama dengan N kali X pangkat N min 1. Bawah moderator. Ada konsep marginal juga. Konsep marginal ini biasanya ditandai dengan rumus D marginal tuh MC sama dengan DTC per DQ. Terus pendapatan marginal atau MR itu MR sama dengan DTR per DQ juga. Terus produk marginal atau MP itu MP sama dengan DTQ per DL. Ke bawah moderator. Nah, ini ada juga elastisitas dan optimalisasi. Elastisitas itu mengukur sensitivitas, responsivitas perubahan. Contoh elastisitas harga permintaan itu kita menghitung menggunakan eh, fungsi linear. ED sama dengan DQ per DP atau terus di P per Q. Terus optimasi keuntungan atau max itu biasanya ditandai dengan MR sama dengan MC itu sama saja kayak equilibrium tadi ya. Ke bawah moderator. Terus ada integral ya. Nah, integral tuh ada dua, ada integral tentu, ada integral tentu. Integral tentu itu kebalikan dari turunan. Jika MC adalah turunan TC, maka TC adalah integral dari MC. Nah, rumusnya tuh biasanya fx sama fx dalam f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x tambah c. Nah, ini digunakan mencari fungsi total dan fungsi marginal. Terus ada integral tertentu untuk menghitung luas area di bawah kurva. Nah, ini FBA, Fx dalam F dalam kurung X di X. Nah, ini konsep untuk menghitung surplus konsumen dan produsen. Kamu moderator. Terus ada aplikasi surplus konsumen tuh. Nah, surplus konsumen itu biasanya ditandai dengan grafik seperti ini. Nah, di bawah kurva permintaan di atas harga keseimbangan itu surplus konsumen. Ke bawah moderator. Nah, ada surplus produsen sama aja kayak surplus konsumen ya. Ke bawah moderator. Nah, yang terakhir ada matriks. Ke bawah moderator. Nah, operasi dasar matriks itu ada tiga yang bisa ditemui itu ada penjumlahan, perkalian, sama determinan atau inverse. Nah, kalau misalnya nggak tahu determinan atau inverse, itu determinan adalah nilai skalar dari matriks persegi. Inverse matriks A minus satu digunakan untuk membagi matriks. Ke bawah moderator. Nah, Andi, ini ada aplikasinya dari matriks, so ada analisis input output seperti ini kayak yang paling dikenal tuh analisis input output oleh Wesley Leontief. Ke bawah moderator. Nah, terima kasih. Langsung ke soal contoh soalnya ya. Nah, contoh soal yang pertama
Itu ada segmentasi pasar minuman kopi. Sebuah perusahaan minuman kopi ingin mengatasi segmen pasarnya di Jakarta. Data survei menunjukkan, berarti ini himpunan ya, himpunan semesta. Itu semesta ini dalam kotak, itu 2.000 responden. Himpunan A-nya itu yang membeli kopi susu kekinian, yang menyukai kopi susu atau membeli kopi susu itu 1.200 orang. Ini himpunan A. Himpunan B-nya itu responden yang membeli kopi single origin itu ada 550 orang. Terus ada himpunan A gabungan B, itu keduanya atau membeli keduanya 300 orang. Itu berarti di tengah-tengah A dan B itu ada 300 orang. Pertanyaannya jumlah responden yang membeli kopi susu kekinian saja. Yang dua, tentukan kardinalitas atau jumlah anggota dari himpunan A irisan B. Terus ada berapa jumlah responden yang tidak membeli keduanya jenis kopi tersebut komplement dari A gabungan A irisan B. Ya, langsung ke kunci jawaban aja biar nggak bingung. Oke, sorry tadi harusnya irisan ya. N itu irisan, U itu gabungan ya. Oh, salah sih. Balik. Maaf, maaf, langsung aja ke kunci jawaban. Berarti himpunan semesta kan kita tahu kan 2.000 responden. Yang beli susu kekinian itu 1.200. Beli kopinya itu single origin 550. Beli keduanya AN itu 300. Langsung. Terus perhitungannya seperti ini. A dalam kurung A irisan B. A-nya itu kan 1.200. Nah, irisan A, A irisan B-nya itu ada 300. Jadi sama dengan 900. Jadi yang pertama jumlah respon yang membeli kopi susu kekinian saja itu ada 900 orang yang membeli susu kekinian saja. Yang kedua, ada tentukan kardinalitas jumlah anggota dari himpunan A gabungan B. Nah, konsepnya itu total pembeli minimal satu jenis kopi ya. Ingat itu. Jadi perhitungannya A gabungan B sama dengan A plus B min A irisan B. Jadi sama dengan kalau diketahui A itu kan 1.200, B itu 550. A irisan B-nya itu ada 300. Nah, tinggal dijumlah semua hasilnya 1.450. Jadi, kom himpunan A gabungan B itu 1.450. Yang ketiga, ada berapa jumlah respon yang tidak membeli kedua jenis kopi tersebut? Nah, tidak membeli kedua kopi tersebut. Nah, perhitungannya S, yaitu S dikurangi A gabungan B. S-nya itu ada 2.000. S itu eh, semesta ya. Jadi S itu 2.000. Yang kita tahu kan semestanya 2.000. Nah, A gabungan banyak kita tahu kan 1.450. Jadi tinggal dikurang aja, tidak membeli keduanya itu ada 550 orang. Oke, lanjut. Nah, ada akar, pangkat, dan logaritmanya. Nah, ya, ada menentukan laju bunga real. Contoh soalnya. Seorang manajer investasi mencatat bahwa inflasi rata-rata selama periode 10 tahun adalah
R. Inflasi. Ia menggunakan model deret ukur sederhana untuk memproyeksikan daya beli. Pertanyaannya, jika laju inflasi rata-rata per tahun adalah 4%, hitunglah berapa daya beli uang Rp 10 juta saat ini yang tersisa setelah 5 tahun. Yang kedua, sebuah aset naik nilainya 50 juta menjadi 120 juta dalam 8 tahun. Berapa rata-rata presentasi pertumbuhan tahunan dari aset tersebut? Langsung aja ke kunci jawaban, moderator. Nah, yang pertama menentukan eh, daya beli uang 10 juta saatnya yang tersisa setelah 5 tahun atau nah inflasinya kan kita udah tahu kan 4% kan. Nah, tadi soal itu kan menunjukkan untuk menggunakan rumus BV sama dengan FV 1 plus R dalam kurung N di pangkat pangkat min N. Nah, perhitungannya PV itu sama dengan 10 juta, yaitu daya beli uang 10 juta. Nah, VFV 10 juta dikali satu rasionya 4%, yang berarti 0,04 N-nya itu tahun atau bisa disebut juga 5 tahun, berarti tinggal diambil aja 5 tahunnya jadi min 5 sama dengan 10 juta. Ini ditambah dan dikalikan, ditambah dulu berarti 1,04 pangkat min 5, hasilnya 0,8219. Dan hasilnya itu sekitar 8.219.270 rupiah. Terus yang kedua ada rata-rata persentase pertumbuhan tahunan aset dari 50 juta, eh 50 juta ke 120 juta dalam 8 tahun. Rumusnya bisa kita gunakan I, I. 1 plus I sama dengan MN per MO. Perhitungannya 1 plus I sama dengan MN yang kita sudah tahu yaitu 120 juta per 50 juta sama dengan ah, 2,4. Oh iya, N ini kan 8 tahun ya. Nah, berarti MN per MO. Jadi 120 juta plus 50 juta. Nah, hasilnya 120 juta per 50 juta itu sama dengan 2,4 akar 8. Hasilnya itu 1,1145. Maka I sama dengan 0,1145. Kenapa I 0,14? Karena satunya itu kita kurangi. Jadi 1 dikurang 1,1145 hasilnya 0,1145. Bisa kita itu ini artinya 11,45%. Oke, lanjut. Terus ada eh, menentukan jangka waktu investasi. Ketika Anda ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi Anda berlipat ganda dari MO menjadi 2MO. Pertanyaannya, jika bank memberikan bunga majemuk 8% per tahun, gunakan logaritma untuk menentukan berapa tahun N yang diperlukan.
Agar investasi awal Anda menjadi dua kali lipat. Gunakan formula MN sama dengan MO. Satu plus IN dan selesaikan untuk N. Yang kedua, oh tidak ada yang kedua, langsung ke kunci jawaban. Nah, menentukan MN sama dengan MO dengan bunga majemuk 8% per tahun. Rumusnya eh, bisa dibilang 2 sama dengan satu plus I pangkat N. Atau bisa kita gunakan juga N sama dengan log 2 per log 1 plus I. Oke. Nah, log 2 kita mengambil rumus yang ini. Jadi N sama dengan log 2 per log I-nya itu kan 8% ya. Berarti 0,08 ditambah satu jadi 1,08. Log 1,08 sama dengan log 2 yaitu 0,3010 per log 1,08 itu 0,0334. Nah, hasilnya itu 9,01 tahun. Lanjut moderator. Oke, ini gampang nih deret hitung dan deret ukur. Nah, yang pertama ada depresiasi dan akumulasi biaya. Sebuah perusahaan membeli kendaraan operasional seharga 300 juta. Perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus atau deret hitung dengan penyusutan 30 juta per tahun. Pertanyaannya, berapa nilai buku kendaraan tersebut pada akhir tahun ketujuh? Yang kedua, ada berapa total akumulasi penyusutan selama 7 tahun? Ya. Oke, langsung aja kunci jawaban. Udah belum penjawaban, moderator? Oh, sudah ya. Oke, sebentar saya sedang membuka catatan dulu. Oke. Nah, diketahui harga awal, harga awalnya itu kan sama dengan 300 juta harga awalnya ya. Harga beli atau harga awal. Nah, lama tahun, hmm, terus depresi tahunan atau lama tahun. Maksud saya penyusutan per tahunnya itu depresi tahunannya itu 30 juta. Nah, perhitungannya sama dengan kita menghitung eh, akumulasi depresiasi dulu. Nah, lama tahunnya kan 7 dikali depresi tahunnya atau penyusutan per tahunnya 30 juta. Hasilnya 210 juta. Nah, tinggal dikurangkan saja dengan harga beli atau harga awal. Jadi 300 juta dikurangi akumulasi depresiasinya itu 210 juta. Hasilnya itu 90 juta. Sesimpel itu. Yang kedua, ada berapa total akumulasi penyusutan selama 7 tahun. Nah, ini lebih gampang. Jadi, seperti ini. Eh, 7 itu kan lama, lama tahunnya 7. 30 juta itu penyusutan per tahunnya. Jadi, hasilnya tinggal dikalikan saja. 210 juta. Sesimpel itu. Oke, lanjut, moderator. Nah, ada pertanyaan kedua itu perencanaan pensiunan atau future value.
Jadi seorang karyawan menabung sebesar 2 juta di awal tahun pertama. Ia berencana menaikkan tabungannya 5% setiap tahun selama 10 tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah tabungan yang ia setorkan pada tahun ke-10? Yang nomor dua, jika ia tidak mendapatkan bunga, hanya sekedar menabung di celengan, berapa total uang yang telah ia tabungkan selama 10 tahun. Oke, lanjut moderator ke kunci jawaban. Nah, kita diketahui dulu, diketahui tabungan awal atau A yaitu 2 juta. Rasionya atau kenaikan tahunnya itu 1,05, periodenya atau N yaitu 10 tahun. Nah, rumusnya bisa kita gunakan yaitu UN dikali A kali R N min 1. Langsung masukkan saja UN U10 sama dengan A-nya itu 2 juta dikali 1,05, N min 1 kan 10 kurang 1 jadi 9. Jadi 2 juta dikali 1,05 pangkat 9. Itu hasil 1,55113 dan berhasilnya itu 3.102.656. Yang kedua, mendapatkan bunga. Berapa total uang yang telah ia tabungkan selama 10 tahun atau SN. Nah, rumusnya itu sama dengan A kali RN min 1 per R min 1. S10 sama dengan 2 juta, A-nya itu 2 juta.